Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nindya Pujati Yasinta dari Bimbingan Konseling Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian kuantitatif, yaitu mengenai bab skala pengukuran dan instrumen pengumpulan data. Nah, untuk skala pengukuran sendiri itu artinya yaitu kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval dalam alat ukur sehingga menghasilkan data yang kuantitatif. Misalnya contohnya seperti timbangan emas akan menghasilkan data kuantitatif apabila data tersebut dijadikan dalam satuan miligram dan kemudian dikuantitatifkan. Itu salah satu contohnya. Itu kemudian di sini saya juga akan menjelaskan jenis skala pengukuran, macam-macam skala pengukuran, pengertian instrumen pengumpulan dan jenis instrumen penelitian. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis skala pengukuran. Yang pertama yaitu ada skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan juga skala rasio. Ada 4 macam skala. Nah, untuk yang pertama yaitu skala nominal. Skala nominal sendiri itu adalah skala yang paling sederhana dan paling mudah, itu skala nominal. Kemudian skala ordinal. Skala ordinal itu dimana skala itu tersusun dari pengukuran yang mana skala yang digunakan dari susunan paling rendah ke tertinggi. Kemudian skala interval. Nah, skala interval adalah skala yang menunjukkan jarak antara satu data dengan data yang lain dengan bobot nilai yang sama. Jadi jarak antara satu data yang lain itu jaraknya hampir sama, begitu. Nah, kemudian skala rasio. Skala rasio adalah skala interval yang benar-benar nilainya mutlak. Jadi rasio itu nilainya mutlak, tidak bisa dirubah, gitu. Nah, kemudian macam-macam skala pengukuran. Skala pengukuran ada 4, yaitu skala Likert, skala Guttman, skala semantik diferensial, dan juga rating scale. Nah, untuk yang pertama yaitu skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang tentang fenomena sosial. Jadi skala Likert itu seperti kayak pendapat setiap orang dalam suatu fenomena sosial. Misalnya tentang fenomena COVID-19 yang saat ini marak. Nah, itu bagaimana pendapat setiap orang tersebut, gitu. Nah, di mana dalam skala Likert ini maka variabel akan diukur, variabelnya itu dijabarkan menjadi indikator variabel, dicabangkan, begitu. Kemudian indikator tersebut akan dijadikan titik tolak untuk menyusun instrumen berupa pernyataan atau pertanyaan. Jadi kayak gini, sikap tentang COVID-19 gitu ya. Jadi kita itu membuat data-datanya dulu, instrumen-instrumennya itu bagaimana gitu. Kita buat, kemudian kita bentuk seperti pernyataan atau pertanyaan tentang sikap masyarakat tersebut mengenai COVID-19, salah satu contohnya. Nah, kemudian skala Guttman. Nah, skala Guttman sendiri yaitu tipe jawaban yang tegas, yaitu iya, tidak, benar, atau salah. Jadi jawabannya itu hanya ada 2 pilihan. Yang pertama, iya, tidak, atau benar, salah, begitu. Itu skala Guttman. Nah, apa itu salah satu contohnya begini? Apakah Anda senang terpilih sebagai pimpinan di suatu perusahaan A misalnya? Nah, itu jawabannya apa? Ya atau tidak, gitu. Kemudian apakah Anda nyaman mengikuti pelajaran saat ini, gitu? Ya, tidak. Jadi jawabannya ada 2, ya atau tidak, gitu. Nah, kemudian semantik diferensial. Nah, semantik diferensial sendiri digunakan untuk mengukur sikap,
hanya saja bentuknya tidak pilihan ganda maupun checklist. Jadi skala diferensial itu tersusun dalam satu garis kontinum yang jawabannya itu sangat positif dan sangat negatif. Biasanya digunakan untuk mengukur sikap mengukur sikap tertentu yang dimiliki seseorang. Jadi untuk meneliti karakter seseorang. Jadi karakter itu bagaimana? Tidak dalam berupa garis dan juga checklist, tapi dalam berupa mengukur sikapnya. Itu penjelasannya. Nah, kemudian yang keempat yaitu rating scale. Nah, dengan rating scale, data mentah yang diperoleh berupa angka kemudian ditafsirkan dalam penelitian kualitatif. Jadi di mana data mentah kuantitatif itu dikualitatifkan. Itu dalam rating scale. Rating scale sendiri yaitu penyusunan instrumen. Penyusunan instrumen dalam rating scale adalah harus dapat menetapkan setiap aneka yang diberikan pada alternatif jawaban pada item instrumen. Misalnya, seberapa baik contohnya seperti ini. Seberapa baik tatanan ruang kerja pada perusahaan B misalnya. Jadi yang diteliti itu tentang ruang kerjanya. Bagaimana sistem penataan ruang kerja pada perusahaan B misalnya. Jadi jawabannya itu kayak membuat garis gitu. Kayak misalnya kita membuat nilai antara 1, 2, 3, 4. Jadi membuat pilihan. 1 misalnya sangat baik, terus 2 itu baik, 3 cukup baik, 4 kurang baik. Jadi kita itu pilih antara 1 sampai 4 nilainya tadi. Itu. Jadi nanti itu buat list kayak beberapa pertanyaan tentang kinerja tentang tatanan ruang itu. Jadi kita memilihnya antara 1 sampai 4 gitu. Nah, kemudian yang itu sekarang saya akan menjelaskan mengenai instrumen pengumpulan data. Nah, instrumen dalam pengumpulan data sendiri yaitu sesuatu yang penting dan strategis kedudukannya dalam pelaksanaan penelitian. Nah, kemudian fungsinya yaitu digunakan untuk memperoleh informasi atau data tentang keadaan objek atau proses yang diteliti. Jadi instrumen itu digunakan untuk meneliti proses dari tentang suatu keadaan, informasi. Bagaimana cara kita memperoleh informasi tentang keadaan objek yang akan kita teliti. Terus fungsi yang kedua yaitu untuk mengontrol. Jadi setelah kita mengetahui informasinya, bagaimana kita mengontrol? Itu penggunaan instrumen. Kalau saya simpulkan, menurut saya sendiri singkatnya itu gini. Instrumen adalah semua alat yang digunakan. Jadi instrumen itu alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah. Jadi kayak kisi-kisi gitu loh. Kisi-kisi sebelum kita melakukan penelitian. Itu namanya instrumen, alat yang kita gunakan. Nah, kemudian adapun jenis-jenis instrumen dalam penelitian. Nah, jenis-jenis instrumen dalam penelitian itu ada 3, yaitu berupa tes, kuesioner, atau skala. Jadi tes itu kita kayak memberikan setiap tes itu loh, kayak contoh tes kan lo sendiri tes. Terus kuesioner itu kita membuat beberapa kuesioner untuk beberapa orang yang kita jadikan objek. Nah, dan juga skala. Skala itu kita membuat skala tadi mengenai hal itu tadi. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai skala pengukuran dan instrumen pengumpulan data dari saya. Nah, saya pernah membaca bukunya Profesor Dr. Sugiono yang dimana
macam-macam teknik dalam pengumpulan data itu ada 4. Apa saja 4 itu? Yang pertama itu observasi. Nah, observasi terus wawancara, kemudian dokumentasi, dan yang keempat itu triangulasi. Nah, triangulasi itu apa? Gabungan dari ketiga teknik pengumpulan data itu tadi. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.